menurut pandangan Prof. Tulus, Muhammadiyah sebagai salah satu aktor non negara, di mana hari ini politik global semakin kompleks, tidak hanya isunya, tapi juga termasuk aktornya. Nah, Muhammadiyah saya rasa merupakan salah satu aktor internasional tersebut. Sebetulnya di mana posisi ataupun apa peran yang seharusnya dimainkan oleh Muhammadiyah dalam kompleksitas isu ataupun persoalan yang dihadapi dunia internasional hari ini, mengingat berbagai macam modalitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Monggo Prof. Tulus. Baik. Atau kalau tadi pertanyaan Mas Jan itu sedikit agak disederhanakan dalam versi yang saya usulkan ini, misalnya kan kalau kita sepakat ingin internasionalisasi, terutama tadi di hal organisasinya lebih daripada state of mind seperti yang disinggung oleh Pak Dubes, maka pertanyaannya kan kalau kita jualan Muhammadiyah sebagai organisasi itu kira-kira pasarannya seperti apa kan gitu kira-kira. Kalau pertanyaan itu boleh saya ubah gitu, maka begini, kita harus membayangkan bahwa yang jualan seperti kita itu tidak kita internasionalisasi ini yang mengatakan bahwa di antara organisasi non negara yang lain keislamannya itu kita termasuk yang tua katanya, karena kita sudah ada sejak tahun 1912. Sementara Ikhwanul Muslimin tahun 28. Yang lain adalah Hizbut Tahrir tahun 53, gitu kan. Terus Gulen di Turki itu tahun 58. Andai kata itu adalah kita anggap pesaing kita atau teman kita dalam persaingan jualan organisasi, maka jawaban saya adalah kita harus mampu mendakwahkan itu dalam rasionalitas universal. Dalam pengertian, kalau kita pengen mengajak orang sedunia itu pro kita atau ke dalam kita, daripada dengan yang lain-lain tadi, itu kita harus menyampaikan bahwa ada pilihan yang kalau ikut kita lebih menguntungkan dengan yang lain. Artinya rasionalitas itu harus memunculkan bahwa berorganisasi atau bersatu dengan suatu organisasi itu harus ada untungnya. Karena kalau nggak ada untungnya ya nggak mau, ngapain. Dia punya, setiap orang pasti juga udah punya organisasi sendiri. Nah, yang ingin saya katakan adalah jika perbandingan itu hanya dengan 3 tadi, tentu yang lain banyak sebenarnya di samping Ikhwanul Muslimin, lalu Hizbut Tahrir atau Gulen itu. Andai kata cuma itu, maka yang ingin saya sampaikan adalah di antara ketiga organisasi yang gegirisi itu menurut saya, kita adalah paling moderat. Jadi kita gerakan dakwah Islam, sosial, pendidikan, kesehatan yang tidak langsung bercampur atau berurusan dengan politik praktis. Sementara Ikhwanul Muslimin kan seperti itu, apalagi Hizbut Tahrir ya, Gulen juga di negaranya sana kan lebih banyak mengopos daripada berkolaborasi. Nah, kita itu tidak. Nah, lalu apa? Lalu ya kita harus menyampaikan betapa perbedaan itu yang membuat kita nyatanya eksis setelah sekian puluh tahun lebih tua dari mereka itu. Jadi perlu disampaikan kepada dunia bahwa menjadi tua seperti Muhammadiyah ini sampai masuk kepada abad yang kedua yang kita katakan sebagai abad yang saatnya kita menerjemahkan rahmatan lil alamin itu daripada sekadar rahmatan of Indonesiani misalnya itu ya, itu adalah karena kemoderatan itu. Nah, tentu saja tergantung ngomong kepada siapa, di dunia mana. Kalau di kelompok agama atau agama Islam sendiri, ya para ustadz, para orang yang studi agama lah. Kalau agama dalam artian agama lain ya para studi perbandingan agama. Kalau yang di saya orang-orang politik ya kita bicara mengenai logika atau pilihan logika politik internasional. Karena tanpa hitungan rasionalitas itu nggak mungkin orang akan mendukung kita. Nah, sekarang yang dipersoalkan rasionalitas itu lalu apa?
saya sedikit karena saya menulis buku itu di 3 tahun 4 tahun yang lalu. Intinya adalah bahwa semua orang pasti punya prioritas pilihan itu pasti. Tetapi prioritas kita dalam artian bermuhammadiyah ini itu seperti apa lalu harus disampaikan, karena tanpa itu saya rasa ya itu tadi semua orang juga tahu akan berebut di dunia internasional ketika apalagi dengan revolusi teknologi komunikasi yang digital ini kayaknya sangat mudah, pokoknya tinggal buka Zoom konferensi internasional jadi kan itu. Nah, oleh karena itu diperlukan sejumlah urutan ya untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah yang adalah International Non-Government Organization dalam beberapa hal tertentu bisa membantu celah-celah di mana negara ataupun lembaga-lembaga negara internasional itu tidak bisa. Intinya kan di situ. Jadi yang saya katakan adalah salah satu fungsi strategis yang bisa dimainkan oleh non-governmental organization, baik itu nasional maupun internasional, adalah karena pemerintah baik nasional maupun internasional itu yang idealnya adalah merupakan organisasi yang mudah-mudahan dulunya itu digandeng-gandeng bisa menyelesaikan semua hal, idealnya kan begitu dalam konteks pengertian organisasi. Tapi kan nyatanya tidak. Sehingga yang tidak itu kita masuki, seperti pada kenyataan di Indonesia misalnya. Indonesia itu kan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia kan berkehendak atau berkewajiban malahnya mendidik semua warga negara ini, memajukan, menyehatkan sedemikian rupa itu, ya itu namanya negara itu seperti itu. Tapi nyatanya kan tidak bisa. Lalu kita membantu dengan sekolah Muhammadiyah, lalu dengan PKU. Nah belakangan ini yang sangat populer adalah dengan MDMC dan segala macam. Nah, pada titik itulah kita bisa menyelia lah gitu. Nah kalau yang kita bicarakan adalah internasional, lalu apa? Ya seperti contoh Rohingya itu, ketika intergovernmental organization-nya, bukan non-nya, itu nggak bisa masuk. Yang mudah-mudahan kita punya kartu yang oleh semua pihak yang terlibat di situ lalu bisa welcome kan gitu. Nah, ini keahlian diplomatik yang tidak hanya sekedar apa namanya teori tapi juga terapan. Nah saya di kali ini ya berdampingan dengan Prof. Ruhaini dan Dubes ya, saya tentu aja lebih tahu apa namanya di atas kertasnya saja daripada tenane di sana. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah percayalah bahwa ketika siapapun yang di dunia sana itu tidak paham rasionalitas pilihan kita, itu ya tidak akan pernah masuk, kagum pun juga enggak gitu. Karena itu ya kita perlu membanding-bandingkan dengan organisasi-organisasi yang serupa kita lah, mirip-mirip kita. Lalu kita mengatakan, loh, ini alhamdulillah kan kami kan masih hidup, masih jaya, nggak cuma hidup tapi jagoan, punya universitas banyak, punya hospital banyak, punya di mana-mana. Tapi ada satu hal yang secara organisasi itu sering saya sebagai akademisi Muhammadiyah susah jawabnya. Mengapa katanya, terutama orang dari Malaysia itu, mengapa ini ada PCIM, ada PCIA katanya gitu. Mengapa Muhammadiyah dibedakan dengan Aisyah? Seolah-olah Aisyah itu bukan Muhammadiyah, saya bilang gitu kan. Saya susah juga, dan saya ya ngaco sendiri aja bahwa ya itu secara organisasi kan beda-beda, tapi mestinya kan harus menampilkan bahwa Aisyah itu pasti Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah belum tentu Aisyah tentu saja, ya kan. Ini kebetulan cerita Prof. Ruhaini itu sama dengan ibu saya. Ibu saya adalah ketua Aisyah PDM Sragentina sampai wafatnya. Kakek moyang saya ketua Majelis Tabligh di Sragentina sana. Jadi saya sudah istilahnya aslinya nenek moyang dari Muhammadiyah. Tetapi kemudian masuk di universitas yang harus lebih mendalami konsep ini, konsep keluar, saya kehilangan beberapa mata alasan gitu untuk menjelaskan tadi itu mengapa Muhammadiyah dengan Aisyah lalu secara jelas-jelas itu dimunculkan secara berbeda, PCIM, PCIA gitu. Itu aja. Saya rasa itu Mas Zen mungkin masih kurang tapi ya untuk awalan apa namanya sesi pertama. Silakan Mas.
Turun. Ya, baik. Terima kasih Prof. Tulus.